Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, siswa-siswi SMA seluruh Sulawesi Selatan. Bersama saya Muhammad Hairul Arfandi dalam studio Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, kembali lagi kita akan bahas tentang matriks ya. Jadi kita akan masuk di bagian yang ketiga. Sebelumnya kita mempelajari definisi dan sebagainya, kemudian kita masuk juga operasi matriks. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita akan masuk di yang namanya determinan matriks. Nah, determinan matriks ini kita bisa bagi menjadi dua materi, yaitu determinan 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Nah, syaratnya determinan itu harus matriksnya itu harus ordonya sama. Artinya itu matriksnya itu harus matriks persegi. Jadi ini syaratnya itu matriks harus matriks persegi. Persegi. Ya gitu. Jadi syaratnya determinan matriks itu memiliki determinan itu ketika dia matriksnya adalah matriks persegi. Nah, matriks determinan matriks itu bisa disimbolkan dengan ini, determinan A, bisa juga dengan dia bentuknya ini, nilai mutlak. Yaitu dia biasa disebutnya dengan determinan A. Kalau determinan itu kalau misalkan di bahasa lain, di materi lain namanya nilai mutlak. Cuman kalau di matriks itu bacanya itu adalah determinan A. Oke, nah determinan A yang pertama itu adalah kita matriks 2 kali 2. 2 kali 2 bagaimana mencari matriks determinan matriks 2 kali 2? Itu kita lihat di sini cara mencarinya yaitu dengan kita kali silang saja. Jadi ini A-nya dikali ke bawah sini, A1 kali A, A11 kali A22, kemudian dikurangi dengan ini, A21 dikali dengan A12. Dia begitu. Nah, contohnya supaya bisa lebih dipahami, kita bisa lihat di sini. Contohnya misalkan ada matriks A nih. Matriksnya itu minus 1, 3, minus 7, sama minus 5. Maka determinan A-nya bagaimana? Nah, ini juga bisa ditulis determinan A. Ini sama ya, penyebutannya ini sama juga determinan A. Itu bagaimana? Nah, ini kita bisa langsung kali silang saja. Jadi, minus 1-nya kita kali dengan minus 5. Jadi, kita bisa tulis di sini, determinannya itu bisa ditulis dengan minus 1 dikali dengan minus 5, baru nanti dikurangi dengan perkaliannya yang ini lagi. Yang ini dikali dengan yang ke bawah sini. Berarti 3 dikali minus 7. Kasih dalam kurung ya, 3 dikali minus 7. Ya, jangan sampai 3 dikali minus 7. Oke. Nah, ini kita bisa langsung selesaikan dengan cara ya minus 1 kali minus 5. Minus kali minus kan itu hasilnya positif. Berarti menjadi 5. Oke. Nah, kemudian dikurangi dengan 3 dikali minus 7 berarti minus 21 ya. Minus 21. Kita lihat di sini minus ketemu minus jadi positif. Berarti hasilnya nanti 5 ditambah minus 1 sama dengan 26. Dia gitu. Jadi determinan dari matriks itu adalah 26. Oke, mudah saja ya untuk ini. Oke, lanjut lagi. Kita masuk di determinannya 3 kali 3. Oke, kita masuk di 3 kali 3. Nih. Nah, determinan matriks 3 kali 3 itu ada dua cara. Yang pertama itu namanya metode Sarus. Nah, kemudian yang kedua ada ekspansi kofaktor. Nah, yang pertama kita bahas adalah metode Sarus. Nah, bagaimana itu metode Sarus? Kita bisa tambahkan apa namanya ini? Kita bisa tambahkan dua kolom di belakangnya. Jadi A11 dengan ini itu kita tambah di belakang sini. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, sama dengan yang pertama tadi yang 2 kali 2, ini bisa dikali silang. Jadi A11-nya kita kali ke bawah, ini juga ke bawah terus, dia dikalinya di situ, baru itu semuanya ditambah, kemudian dikurangi kita kali ke atas lagi. Oke.
Nah, sehingga nanti determinan matriksnya itu A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 ditambah A23 ditambah A31 dan seterusnya. Bisa dilihat dari rumusnya di atas. Nah, untuk bisa lebih dipahami, kita masuk di contoh soalnya. Oke, kita masuk di contoh soalnya menggunakan metode Sarus. Jadi, ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya ya. Contohnya, misalkan ada matriks B. Ada matriks B-nya itu yaitu adalah 1, 3, 2, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Yang ditentukan adalah berapa determinannya matriks B. Nah, caranya itu kita tulis dulu saja. Matriksnya itu 1, 3, 2, kemudian 2, 6, 2, kemudian 5, 9, 4. Nah, ini kita tambahkan lagi dua kolom di belakang. Jadi ini kita tambahkan 2 kolom di belakang, kolom yang 1 dan kolom yang kedua, yaitu 1, 3, 2, 6, 5 dengan 9. Nah, selanjutnya kita bisa kali silang. Nah, dari sini kita bisa tentukan di sini determinannya bagaimana. Ini maka determinan B. Nah, ini sama dengan, ini kita bisa kali silang saja. Berarti yang ke bawah sini kita kali. Ini ke sini, berarti 1 kali 4. Jadi 1 kali 6 kali 4. Kemudian ditambah dengan yang selanjutnya lagi. Nah, ini juga dikali dengan ini. Semua ini juga 2 dikali 9. Dia bentuknya begitu. Berarti itu semua dikali. Jadi hasilnya menjadi ditambah 3 kali 2 kali 5. Baru ditambah lagi dengan 2 kali 2 kali 9. Dia bentuknya begini ya. Kemudian, nah selanjutnya kita kurangkan lagi dengan yang di sini. Kita kali ke bawah lagi. Yang ini kali sini, kemudian ini ke sini juga. Oke, berarti itu semuanya minus ya. Berarti nanti dikurang dengan berapa? Dikurang dengan 2 kali 6 kali 5 kali ya, 2 kali 6 kali 5. Kemudian ditambah dengan 1 kali 2 kali 2 kali 9 ditambah lagi, salah, di sini dikurang ya. Jadi kalau misalkan yang birunya itu kita kurangkan lagi, berarti di sini dikurang semua ya. Dikurang 3, 2 dan 4. Ini dikali semua ya. Dikali. Nah, jadi kita dapat di sini nanti untuk determinannya itu adalah 1 kali 6 kali 4 itu adalah 24 ditambah 3 kali 2 kali 5 itu adalah 30. Kemudian 2 kali 2 kali 9 berarti hasilnya adalah 36 ya. 36. Kemudian dikurangi dengan ini 60. 2 kali 6 kali 5. Kemudian 1 kali 2 kali 9 dikurang 18. Dikurang 3 kali 2 kan dia adalah 6. Dikali 4 berarti 24. Jadi hasilnya 24 tambah 30 kan 52 ya. 54. Kemudian ditambah 36 berarti 90. Ini nanti 90 hasilnya. Kemudian dikurangi dengan 60. 18 dengan 24. Itu berapa? Itu adalah 102. Ini hasilnya 102. Jadi kita dapat di sini 90 dikurang 102 berapa? Itu adalah 2 minus negatif 12. Jadi determinan dari B itu adalah negatif 12. Nah, itu adalah dengan menggunakan metode Sarus. Oke. Nah, selanjutnya metode yang kedua kita bisa menggunakan dengan namanya metode ekspansi kofaktor. Bagaimana itu ekspansi kofaktor? Yang pertama dulu itu kita cari tentang minornya dulu. Ini minor, misalkan kita mau cari minor A22. Jadi minornya itu sebenarnya sembarang Ji.
A22, A11, A21 sembarang. Nah, sebagai contoh di sini kita cari dulu minor A22 dengan cara kita hilangkan baris kedua dengan kolom kedua. Jadi, misalkan 22 berarti kita hilangkan baris kedua, kolom kedua. Kalau 1 berarti baris pertama, kolom pertama yang kita hilangkan. Jadi kita hilangkan saja. Ini dicoret, ini juga dicoret. Hasilnya nanti yang ini. Jadi itu adalah minornya. Oke. Nah, bagaimana dengan kofaktor? Kofaktor itu adalah kumpulan dari minor. Jadi minor 11, minor 22. Nah, polanya begini. Kalau misalkan dia kofaktor, berarti di sini mulai dari positif, negatif, positif. Di sini lagi negatif, positif. Dia berkelanjutan terus di situ. Positif, negatif, dan terakhir positif. Jadi polanya sama. Nah, nanti kita ambil salah satunya. Jadi tidak semuanya kita ambil. Kita ambil salah satunya, misalkan baris kedua saja kita ambil. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus yang di sini. Ini determinan A-nya bisa menggunakan ekspansi kofaktor di kolom KJ. Jadi bisa ambil kolomnya, bisa juga ambil barisnya, baris ke I. Oke. Nah, mungkin ini agak pusing, jadi kita langsung contohkan saja supaya bisa lebih dipahami. Kita contohkan saja sesuai dengan yang tadi supaya bisa dilihat apakah dia benar atau salah. Di sini kita mau cari berapa determinannya dari matriks B dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, kita ambil saja ekspansi baris. Jadi kita ambil yang ini. Baris kedua. Di baris kedua. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita cari dulu semua minor-minornya yang ada di baris kedua. Berarti untuk minor yang pertama itu yang minor 21. Oke, jadi minor 21 itu sama dengan berarti kita hilangkan baris pertama dengan kolom baris kedua dengan kolom pertama. Jadi tinggal determinan dari 32 94. Berarti berapa ini? Ini bisa kita dapat 3 kali 4 12 dikurangi 2 kali 9 18. Berarti hasilnya adalah minus 6. Kemudian minor yang kedua itu minor 22. Itu sama dengan determinan dari, jadi kita hilangkan lagi baris kedua, kolom kedua. Berarti sisa 1, 2, kemudian di sini 5 dengan 4. Hasilnya berapa? Ini determinannya itu sama dengan 1 kali 4. 4 dikurangi dengan 2 kali 5 itu adalah 10. Berarti hasilnya juga minus 6. Nah, kemudian minor 32. Minor 32 berarti minor 2, 3 ya. Baris kedua, kolom ke-3. Berarti kita hilangkan baris kedua, kolom ke-3. Berarti 1, 3, 5 dengan 9. Berarti sama dengan berapa ini? 9, 1 dikali 9, 3 kali 5 dikurang 15. Berarti sama juga negatif 6. Oke. Nah, selanjutnya, maka untuk mencari determinannya itu, determinan dari B, itu bisa dicari dengan, kita kali saja dengan elemen yang ada di baris kedua. Berarti, tapi ingat polanya nanti. Di sini kan dia positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi, di sini juga positif, negatif, positif. Oke, jadi kita ambil yang di tengahnya ya. Jadi kita ambil yang di tengahnya yaitu 2, 6 dengan 2. Berarti kita bisa tulis di sini, berarti kita ambil negatifnya, berarti minus 2 dikali dengan minornya itu adalah minus 6. Oke, ditambah dengan plus 6 dikali dengan minornya minus 6. Ditambah dengan berapa lagi? Di sini minus 2 lagi. Jadi kita minus 2 dikali dengan minus 6 lagi. Dia bentuknya begini. Jadi kita dapat di sini minus 2 kali minus 6 itu adalah 12 ditambah 6 dikali minus 6 berarti dikurang 36 ditambah dengan 18. Dia bentuknya begini.
Jadi hasilnya berapa di sini? 12, sorry, 12, ini 12 ya juga ya. Ya, di sini 12 juga. Maka 12 tambah 12 berarti 24 dikurangi dengan 36. 24 dikurangi 36 itu sama dengan minus 12. Jadi determinannya tetap minus 12. Itu adalah contohnya untuk ekspansi kofaktor. Oke. Oke. Nah, itu adalah contohnya. Oke. Nah, itu adalah beberapa cara menentukan determinan matriks, entah itu 2x2 sama 3x3. Oke, silakan dipelajari lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Oke, jadi untuk selanjutnya silakan belajar lagi lebih baik lagi untuk mencari determinan matriks 3x3 dan 2x2. Oke, jadi cukup untuk hari ini, untuk sesi ini juga. Jadi silakan belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.